Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How's life everyone today? Oke. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang rumus simple past tense. Kita kemarin udah selesai bahas simple present tense. Hari ini kita akan bahas yang simple past tense ya. Berbeda dengan simple present ya. Yang membedakan adalah subject. Simple past itu lebih adil, lebih fleksibel ya, lebih ngepakai semua ya. Jadi karena hampir semua subjek itu menggunakan rumus yang sama ya. Jadi ini lebih simpel lagi daripada simple present, understand? So langsung saja for the formula. Kalimat verbal menggunakan kata kerja ya. Verbal kemarin kita sudah belajar, verbal itu adalah kata aksi, berarti yang menggunakan kata kerja, aksi ya. Jenis ya, jenisnya dalam positif adalah subject plus verb to ya, plus object bisa they visited Bali last years. For the example, they visited Bali last years ya. They ini sebagai subjek, visited ini verb 2 dari visit ya. Pokoknya menggunakan verb 2 terus. Ingat kalau past tense itu menggunakan verb 2. Oke. Negatifnya subject plus did plus not plus verb 1. Jadi ingat, did itu adalah miliknya past tense. Kalau do and does not itu miliknya simple present tense. Kalau simple past itu pakainya cuman pakai did, understand? Ya, ingat lagi, pokoknya kalau negatif itu nggak ada tambah-tambahan. Jadi ya, kalau udah ada negatif di sini sih, they did not visit Bali. Subjeknya adalah they did not ya. Did not ini kalimat negatifnya visit. Nah, setelahnya itu kembali ke bentuk awal, yaitu verb 1. Pokoknya kalau kalimat negatif ada kata negatif sebelum kata kerja, berarti kata kerjanya itu kembali ke dasar, yaitu verb 1. Oke, sekarang interrogatif. Setiap interrogatif itu berada di depan, did-nya ada di depan ya. Di depan sebelum subjek. Did they visit Bali? Apakah mereka mengunjungi Bali? Understand? Nih, catatan penting, saat muncul did atau did not, kata kerja harus kembali ke verb 1 atau bentuk dasar. Tadi udah Miss jelasin ya. Lanjut, kalimat nominal. Kalimat nominal, ingat nominal itu adalah mensifati kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya ya. Jadi dia itu tidak beraksi. Kalau verbal kan beraksi, kalau nominal itu tidak ya, hanya ya seperti bisa adverb, bisa objek ya, bisa keterangan. Itulah kalimat. Positif, subject plus was or were plus adjective noun. For the example, I was a student. Saya adalah seorang murid ya. Adjective noun itu mensifati kata sifat. Ya. Nih, I was a student, saya adalah seorang murid. Subject plus was or were ya. Kalian lihat di sini plus adjective noun, bisa juga plus objek ya. Subject plus was or were plus not ya, negatifnya plus adjective noun, we were not late ya, kami tidak terlambat. Kata tanya was, were plus subject, adjective noun, was he happy? Dia happy? Apakah dia happy? Maksudnya itu bertanya. Was, kalau was berarti itu sudah diceritakan, kayak yesterday I was so happy, saya sangat bahagia ya. Nah, ingat ini was digunakan untuk subjek see, he, it, I see, he, it. Were digunakan you, they, you, we, they. Paham di sini nih? Miss kasih tanda seru. So for the time signal, simple past atau penanda waktu nih, biasanya kalau di dalam teks, nanti setelah ini kita akan membuat video analisis ya, analisis teks yang dimana membicarakan past tense ya. Time signal simple past. Gunakan kata-kata ini untuk menunjukkan bahwa kejadian tersebut sudah selesai di masa lalu. It's like yesterday, last night, last week, last year, 2 years ago, ya, 2 hours ago, 3 days ago, just now, once upon a time nih. Biasa kalau di dalam dongeng-dongeng itu bercerita once upon a time, there was ya. Itu adalah semuanya menggunakan simple past tense. Nah, lalu lanjut, kebiasaan dalam simple present versus simple past. Nih kebiasaan. Ini adalah bagian yang menarik untuk dianalisis. Mari kita bandingkan bagaimana keduanya menceritakan rutinitas. Kebiasaan menggunakan simple present atau sekarang digunakan untuk rutinitas yang masih kamu lakukan sampai saat ini. Jadi kalau simple present itu adalah sebuah rutinitas yang masih berlaku. Ya. Terus yang masih berlaku, for the example contohnya gimana? Fokus.
apa ya, keajikan atau frekuensinya itu kamu tuh kayak masih berlaku sampai sekarang gitu loh. Itu namanya kalau di dalam kebiasaan simple present tense. For the example, I always drink coffee in the morning. Berarti kamu tuh masih selalu melakukan atau meminum kopi setiap pagi hari, dan itu kebiasaan itu tuh masih berlanjut sampai sekarang. Itu adalah simple present. Ini perbedaan antara kebiasaan simple present dan simple past. Kebiasaan masa lalu ya menggunakan kita bandingkan dengan simple past ya. Kebiasaan masa lalu menggunakan simple past ya. Sorry, it's rada berantakan, oke. Okay. Nih, digunakan untuk menceritakan rutinitas yang pernah ada tapi sudah berhenti. Nah, jadi kalau yang simple present tadi itu dia itu masih berlaku sampai sekarang. Kamu tuh setiap hari tuh masih selalu minum kopi setiap hari dan masih berlaku. Ingat, masih berlaku. Tapi kalau simple past beda. Kalau simple past itu digunakan untuk menceritakan rutinitas yang pernah ada dan sudah berhenti. Jadi dia itu udah nggak berlaku lagi buat kamu. Nah, itu contoh kamu menceritakan kebiasaan dalam simple past, tapi itu hanya sebuah kenangan yang kamu ceritakan kepada orang lain. Nah, itu kamu menggunakan simple past-nya. Cirinya, sering menggunakan keterangan waktu masa lalu. For the example, when I was child, played football every afternoon. Artinya sekarang saya sudah tidak main bola setiap sore karena itu di masa lalu, di masa kecil ya. Ketika masa kecil. Sering menggunakan frase used to, ya, ingat used to. Ya kadang sering, kadang ada yang pakai, ada yang enggak gitu kan. I used to smoke but I quit last year. Nih, kamu bisa bedain. Kesimpulan perbedaan simple present menilai kebiasaan sebagai fakta hidup saat ini. Jadi fakta hidup saat ini kamu garis bawah di sini. Simple past menilai kebiasaan sebagai kenangan atau sejarah yang sudah terlewat. This is for the difference between simple present and simple past. Oke? Ada notice lagi. Verbal dan nominal itu sebenarnya adalah cara kita membedakan kalimat berdasarkan apa yang dilakukan oleh subjeknya. Ini berlaku di semua tensesnya. Jadi setiap rumus itu pasti ada, setiap tenses itu pasti ada verbal dan nominal. Ya, anggap aja kayak kalimat itu ada yang punya aksi dan ada yang hanya pasang status ya. Jadi nominal itu kayak cuman menyetatuskan atau cuman kayak memberi penjelasan. Ya begitulah. Kalau beda dengan verbal, verbal itu kan aksi, melakukan sesuatu. Paham dari sini? Nah, kita cukup belajar dari sini dulu. Kamu bisa putar lagi video saya. Thank you for today. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.